Sejak pisah dengan suami saya, meniatkan untuk fokus kerja dan mendidik anak. Apakah saya berdosa jika saya mengkhususkan untuk tidak menikah lagi di umur saya yang masih muda ini? Nikah itu pilihan atau keterpaksaan? Saya memilih belok kiri, saya memilih belok kanan. Menjadi orang Sumatera itu pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Oh, jadi dulu malaikat nanya, mau jadi orang Sumatera atau orang Sulawesi, gitu ya? Gitu ya. Menjadi laki-laki ini pilihan atau keterpaksaan? Keterpaksaan. Saya terpaksa jadi laki-laki. Apa? Ada hidup ini yang bisa memilih, ada yang tidak bisa memilih antara makan pisang dengan makan telur ayam. Itu pilihan. Betul? Mau makan pisang atau telur ayam? Kalau Ustaz, saya makan telur ayam dulu, habis itu baru makan pisang. Maka ketika menikah juga kita diberikan Allah pilihan untuk menikah atau tidak menikah. Mungkin ibu tidak mau menikah karena trauma. Tapi nanti kalau traumanya sudah selesai, datang laki-laki yang baik. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang laki-laki yang meminangmu, agamanya baik, wa khuluquhu, akhlaknya baik, maka menikahlah. Wahai para wali, nikahkanlah. Tapi kalau yang datang itu Fir'aun, kalau yang datang itu Namrud, jangan. Mudah-mudahan suami ibu semuanya baik-baik. Adik-adik yang pernah bersuami sekarang tidak ada, yang masih gadis, yang datang itu nanti juga yang soleh-soleh, insyaallah. Yang belum punya, hubungi Ustaz Lutfi, hubungi Ustaz Munib, mereka punya banyak stok. Ada beberapa orang soleh yang mereka simpan untuk persiapan, ada. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita soleh dan solihah, Palu tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, anak-anak kita menjadi berbakti pada orang tua, penghafal Quran, mujahid fisabilillah, ala hazihin niyah, untuk niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanpa nama. Bagaimana adabnya bila imam setelah sholat fardu membaca zikir yang keras, tapi masih ada jamaah yang masbuk? Tashwish, mengganggu. La tushawwish, jangan kau ganggu orang sholat. Yang dimaksud dengan kalimat mengganggu itu adalah bacaan selain zikir. Ada orang sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba dia di samping nyanyi. Itu namanya mengganggu. Tapi kalau ada orang sholat yang lain yang sebelah, subhanallah, 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 apakah terganggu? Tidak. Yang terganggu dengan subhanallah itu setan. Kenapa? Karena bacaan zikir dengan sholat isinya sama. Aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk zikir mengingat aku. Orang yang berzikir sama circle-nya, sama signalnya. Orang yang berzikir mengingat Allah, orang yang sholat mengingat Allah. Orang yang sama-sama mengingat
mengingat Allah tidak saling mengganggu dan tidak saling terganggu. Jadi kalau ada orang sholat, orang sebelah itu berzikir, tapi zikirnya mengganggu, dua kemungkinan. Yang sholat itu setan, tapi berzikir itu setan. Dia udah tahu bahwa zikir itu tidak terlalu kuat, tidak terlalu pelan. Subhanallah, subhanallah. Udah tahu ada orang sholat, kuat-kuat matanya situ lah. Subhanallah, subhanallah. Ini setan. Setan yang sedang berzikir. Pak Ustaz, zikir setelah selesai sholat itu kan zikirnya sir. Itu menurut mazhab Syafi'i. Zikirnya jahar, mazhab muridnya Imam Syafi'i, namanya Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Menurut mazhab Syafi'i, berzikir itu jahar sementara makmumnya tahu. Kalau makmumnya sudah tahu, zikirnya sir. Maka di sebagian masjid zikirnya sir. Pas imam ditanya, Pak Imam zikirnya kok nggak jahar? Makmumnya udah tahu. Ustaz Somad kalau jadi imam bacanya, saya kalau jadi imam zikir saya jahar. Kenapa Ustaz nggak baca sir? Karena makmum saya ada 3 orang nggak tahu. Yang pertama anak kecil, dia nggak tahu. Yang kedua mu'alaf baru masuk Islam. Yang ketiga orang tua udah tahu cuma lupa. Maka mereka dikasih tahu. Anak-anak ini pulang ke rumah, nanti ditanya sama emaknya, nah, zikir di masjid tadi apa? Tapi kalau saya zikir kuat, dia tahu. Subhanallah, subhanallah, tapi tidak terlalu kuat. Nggak mungkin juga orang di masjid zikir sampai subhanallah, subhanallah. Kalau zikir apa ngambung? Jadi yang paling bagus adalah khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara pertengahan. La tajhar bi sholatika, jangan suaramu terlalu melambung. Wala tuhafid biha, jangan pula terlalu tersembunyi. Wabtaghi baina dzalika sabila, carilah jalan tengah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ustaz Somad ngomong katanya bersuara jangan terlalu melambung tinggi. Ustaz sendiri kalau ngomong tinggi, saya biasa aja, sound systemnya bagus. Ini masjid bagus. Saya dikasih nasihat sama ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia. Tolong Ustaz Somad kalau ceramah itu di mana-mana kasih tahu supaya perbaiki sound system. Karena 80% fungsi masjid ada sound system. Suara imam dengan sound system, suara khatib dengan sound system, suara ustaz ceramah. Kadang kita mau pengajian, suaranya nggak jelas. Ada jenis mikrofon itu ustaz suaranya seperti kumur-kumur. Tapi di masjid Darul Amin, Baitul Amin, bait rumah Amin, rumah orang yang memuji Allah, rumah yang terpuji. Masya Allah, tenang, sound sistemnya mantap, cuma agak panas saja. Negeri Bima memang luas. Pergi memancing ke Pulau Buru. Mengapa terasa panas? Karena Ustaz pakai baju baru.